Nah, untuk X2 kecil sama dengan 0, tambahan kendala X2 kecil sama dengan 0. Tadi dari X3 besar sama dengan 1 ya. X3 besar sama dengan 1 benar, X5 besar sama dengan 1 benar ya. Ini. Oke, tambahkan kendala X2 kecil sama dengan 0. Berarti di sini tambahkan kendala X2 kecil sama dengan 0. Oke, kita temukan solusinya. Solve for ini tetap tidak ada kendala ini yang harus kita hapus ya, karena barusan kita akan menambah kendala. Yang D11 ini menunjukkan X3-nya besar sama dengan 1 sesuai dengan yang di sini. Kemudian D13 ini adalah untuk X5 ini yang besar sama dengan 1 ini udah oke. Yang 2 ini selalu syarat yang originalnya ya. Kita tambahkan di sini kendala X2 kecil sama dengan 0. Ini nilai X2, nah ini dia ya. Kecil sama dengannya sudah benar, 0. Oke, solve. Nah, kita peroleh hasilnya itu adalah ini. Ini sudah ya. Sorry, ini ikut tercopy. Ini sama dengan 85, kemudian ini X1-nya 1. Nah, perhatikan bahwa nilai Z-nya adalah 85, di mana 85 ini kecil daripada 95 yang sudah kita klaim calon solusi tadi. Maka di sini kondisi ini sudah disebut dengan kondisi Phaethon, di mana kita tidak perlu lagi melakukan pencabangan karena nilai Z ini lebih kecil daripada nilai Z di sini. Itu alasan pertama. Lagi pula, ini pun sudah integer. Jadi, kalaupun di sini kecil daripada calon solusi tadi, namun ini masih ada yang desimal, tetap saja kita tidak akan melakukan pencabangan atau dia sudah mencapai kondisi Phaethon juga. Oke, jadi ini tidak perlu kalau melihat di Excel, berarti kita melanjutkan dari kondisi C besar sama dengan 1 ya. Jadi ini bukan P3 tapi P5. Ya, ini P5. Sekarang ini P6. P6 ini adalah anak dari P5. Jadi P5 ini yang kita copy. Tambahkan kendala X2 kecil sama dengan 0. Berarti B kecil sama dengan 0. Nah, 85 ya, sama dengan hasil yang kita peroleh di sini. Oke, berikutnya ini kita copy saja, tapi ini kita kosongkan. Oke, berikutnya adalah kita akan menyelesaikan P7, di mana P7 ini adalah kendalanya dengan menambahkan X2 besar sama dengan 1. Yang X2 kecil sama dengan 0-nya berarti kita hapus. Diganti menjadi X2 besar sama dengan 1, karena antara kiri dan kanan terpisah ya kendalanya. Oke, berikutnya di sini berarti kita hapus ini. Data solver. Yang kita hapus tadi syarat X2 kecil sama dengan 0 kan ya. Yang kecil sama dengan 0 ini. Karena itu D10 itu adalah untuk X2. Jadi ini kita delete. Oke, kita tambahkan kendala X2 besar sama dengan 1. Ini X2. Ganti ini jadi besar sama dengan 1. Oke. Solve. Nah, kita peroleh ini solusinya. Ini. Kemudian X1-nya ini. Oke. Kita peroleh Z-nya masih lebih besar daripada calon solusi yang pertama. Kemudian lagi pula masih ada X1 dan X4 yang bernilai desimal. Oleh karena itu, kita masih akan melakukan pencabangan. Ini tadi cabang dari P5 ya, dengan menambahkan kendala ini. Cabang dari, ini kan saya suka lupa mengganti di sini. Ini adalah P6 tadi barusan. Ini P5. Kita copy, ini ganti menjadi P7. Kemudian menambahkan kendala B besar sama dengan 1 ya. X2B besar sama dengan 1. Oke, benar ya hasil kita. Oke, nah berikutnya
Sebelumnya saya selalu lupa menyampaikan ya, Excel Solver itu kadang tidak bisa menyajikan atau tidak bisa menyampaikan ke kita visible atau tidak solusinya. Jangan lupa selalu perhatikan ini. Kalau nilai di sini emang sudah lebih kecil atau sama dengan nilai di sini, berarti solusi ini dan solusi ini emang benar udah mencapai keadaan optimum dan visible. Nah, ini kan visible nih, karena nilai ini semua memang lebih kecil daripada 25. Maka kita masih harus lanjut ya. Berikutnya adalah yang akan kita cabangkan di sini adalah X4 karena bagian desimal X4 lebih besar daripada bagian desimal X1. Yang dimaksud dengan bagian desimal itu adalah angka setelah koma ya. Berarti pencabangannya adalah untuk X4. Katakanlah di sini X4 karena X4-nya terletak antara 0 hingga 1, maka di sini X4 kecil sama dengan 0. Kemudian di sini X4 besar sama dengan 1. Oke. Untuk ini, ini masih ada formula ya di sini. Kita Oke. Ini kita copy ke sini. Kemudian ini menjadi P8 ya. Ini kita hapus. Nah, untuk P8 berarti dari kendala P7 yaitu yang terakhir di X2 besar sama dengan 1 tadi tambah kendala X4 kecil sama dengan 0. Nah, ini berakhir tadi di X2 besar sama dengan 1 ya. Tinggal menambahkan kendala X4 kecil sama dengan 0. Oke. Kita hapus. Tinggal menambahkan kendala ya, tidak ada yang perlu dihapus karena kita meneruskan dari yang sebelumnya. X4 ini kecil sama dengan 0. Oke. Diperoleh solusinya 97,5 dengan X1-nya sama dengan ini. Oke. Kita copy paste value. Nah, 97,5 masih kecil daripada ini, calon solusi tadi. Lagi pula ada masih variabelnya yang bernilai desimal, oleh karena itu kita masih harus melakukan pencabangan. Nah, di sini prinsip yang kita gunakan adalah kita selalu melakukan pencabangan dari kiri, tuntaskan dulu di kiri. Kalau dari tadi kan kebetulan di kiri langsung kondisinya fathom ya, atau sudah ketemu calon solusi. Ini juga sudah fathom. Tapi di sini belum fathom, oleh karena itu kita akan melanjutkan ini dulu ketimbang menjalankan yang ini. Prinsipnya seperti itu. Nah, di sini karena yang bernilai desimal itu adalah X1, maka kita lakukan pencabangan terhadap X1. Nanti yang kasus ini dikerjakan. Jadi di sini X1 kecil sama dengan 0, sedangkan di sini X1 besar sama dengan 1. Oke, kita klaim ini adalah permasalahan ke-9 nanti. Permasalahan 9 itu adalah masalah linear programming yang ke-8 ditambah dengan kendala X1 kecil sama dengan 0. Berarti kita meneruskan yang ini saja ya, tidak ada yang dihapus. Ini dibuang. Oke, kita barusan menambahkan kendala X1 kecil sama dengan 0. Hanya menambahkan ya, tidak ada yang dihapus barusan. Kecil sama, ini sudah kecil sama dengan 0. Solve. Oke. Nah, kita peroleh hasilnya 90. Ini sama dengan 90. Kemudian ini oke, kita copy. Tadi P8 saya sudah nyari belum di Maple? Oh, belum ya. P8 itu adalah anak dari P7. Ini P7. Kemudian dengan ditambahkan kendala P8 itu menambahkan kendala D kecil sama dengan 0. Jadi di sini koma D kecil sama dengan 0. Sorry, ini ganti dulu deh P8. Sama ya hasilnya dengan 97,5. Sekarang dari P8 menjadi P9 dengan menambahkan kendala
Di sini ditambahkan kendala X1 kecil sama dengan 0. Berarti A kecil sama dengan 0. 90 ini 0 karena 10 pangkat min 10 ya. 1, 1, ini 0, ini 1. Nah, sama dengan hasil kita ini ya. Nah, di sini nilai Z-nya ternyata sudah lebih kecil daripada calon solusi kita di sini tadi. Yaitu 90 kecil dari 95. Ditambah pula ini sudah integer, maka kita berhenti di sini. Kondisi ini disebut dengan kondisi Fathom juga ya. Namun kita bisa klaim juga bahwa dia sebagai calon solusi. Saya lupa menyampaikan tadi. Ini calon solusi juga. Oke. Namun karena dia lebih kecil daripada yang ini dan lagi pula kita mau memaksimumkan, berarti ini tidak kita pandang sebenarnya sebagai, emang sih dia calon solusi, namun bukan ini yang menjadi rujukan kita gitu. Begitu juga yang ini tadi bisa dia dikatakan sebagai calon solusi, namun karena kita mau mencari nilai maksimum, maka yang kita pakai tentunya yang terbesar dong ya. Maka di sini Fathom, di sini juga Fathom. Alasan di sini Fathom karena Z ini sudah lebih kecil daripada calon solusi tadi. Alasan kedua adalah karena ini udah integer, jadi berhenti di sini. Berikutnya kita ke kasus X1. Ini visible ya, karena kecil sama dengan 25. Berikutnya kita ke masalah ke-10. Ini masalah ke-10 adalah dengan mengganti X1 kecil sama dengan 0 menjadi X1 besar sama dengan 1. Jadi ini kita ganti yang X1 kecil sama dengan 0. Oke. Di sini tadi yang kecil sama dengan 0 ini ya. Oh, salah, sorry. X1 kecil sama dengan 0 yang akan kita hapus. X1 ini terletak di sel D9 ya, kolom D baris 9. Jadi cari D9, nah ini dia D9 yang kecil sama dengan 0. Ini kita hapus atau delete. Oke, kita tambahkan kendala X1 besar sama dengan 1. Ini X1, ini besar sama dengan 1. Oke. Nah, 110. Di sini kita peroleh hasilnya 110, ternyata lebih besar kan ya daripada yang 97,5 ini. Logikanya kalau di sini sebenarnya kalau dengan pencabangan harusnya solusinya itu makin lama makin mengecil daripada induknya dia. Nah, apa yang bisa kita curigai di sini? Coba lihat. Ternyata solusi ini tidak visible, walaupun kendala pertama dan kedua memenuhi kondisi yang kecil sama dengan 25, tapi kendala ketiganya yaitu 30, di mana 30 besar sama dengan 25, besar dari 25 kan ya. Oleh karena itu dikatakan permasalahan P10 ini yaitu dari permasalahan ke-8 dengan penambahan kendala X1 besar sama dengan 1, tidak kita perlu solusi visible. Jadi tinggal tulis saja di sini no visible solution. Maka ya kita tidak perlu melakukan pencabangan dan kita tidak perlu menuliskan solusinya di sini. Karena kita mengatakan bahwa dia memang tidak memenuhi syarat kendala, jadi dihentikan di sini. Maka di sini pun sudah dikatakan Fathom atau kita berhenti karena alasannya adalah tidak ada solusi yang visible. Berikutnya kita lihat yang ini cabangnya temannya adalah ini dan ini kan belum kita temukan. Oleh karena itu kita harus menemukan solusi yang ini. Oke. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pengamatan kita dari kiri, kalau udah tuntas di kiri semuanya baru ke kanan ya. Dan ternyata ini udah beres, tidak bisa lagi dicabangkan, maka kita kembali ke atasnya cabang kanannya. Ini anggap tadi P10 terakhir, sekarang P11. Di sini kalau P10, kalau kita mau lihat dengan Excel, hasilnya adalah P10 ini cabang dari P8. Oke, berarti ini cabang dari P8. Kemudian tambahkan tambahkan kendala X1 besar sama dengan 1. Berarti A besar sama dengan 1 ya. Nah, dia mengatakan tuh di Maple bahwa no visible solution found. Jadi tidak ada ya. Oke, berikutnya kita ke permasalahan keempat. Tadi mana ya? P11 ya, ini tidak ya. Saya lupa buang. Oke. P10 kemudian tadi kan ini kosong ya, ingat ya. Saya melompat pula. Kita ke sini, P11 itu adalah dari masalah P7 tadi tambah kendala X4 besar sama dengan 1. P7 tadi itu berakhir di X2 besar sama dengan 1 ya. Ini X2 besar sama dengan 1, X4 kecil sama dengan 0 dan ke bawah ini kita buang. Berarti ini mulai dari X4 sama dengan 0, kecil sama dengan 0 hingga ini kita buang.
Karena terakhir kan X4, karena induk dari P11 ini adalah X2 besar sama dengan 1, yaitu ini. Kita tambahkan kendala X4 besar sama dengan 1. Oke, ini kita hapus. Solve. Tadi yang kita buang apa saja ya? Oke lah, biar tidak membingungkan, kita hapus saja ini ya. Semua yang ini hapus saja. Ini pokoknya yang pasti kan dua kendala ini nih dari program linear yang pertama kan ya, semua variabel harus kecil sama dengan 1, kemudian kendala 1 hingga kendala 3 kecil sama dengan 25. Berarti yang ini biar tidak membingungkan kita hapus saja. Soalnya lupa tadi yang dihapus kendala yang mana saja. Oke. Berarti kita mengulang menambahkan semua kendala ini ya. X5 besar sama dengan 1, ini X5 harus besar sama dengan 1. Tambah X3 besar sama dengan 1, ini X3 besar sama dengan 1. Tambah X2 besar sama dengan 1, ini X2 harus besar sama dengan 1. Ditambah X4 besar sama dengan 1, ini X4 besar sama dengan 1. Oke. Solve. Nah, kita peroleh 105. Di sini sama dengan 105. Kemudian ini. Nah. Apakah ini mungkin? Apakah ini solusi yang visible? Oke, kita lihat bahwa tadi kan di atas dia atau induknya dia outputnya adalah 105, dan ini nilainya mengecil ya, maka dipastikan dia visible. Beda dengan keadaan di sini tadi. Di sini kan tadi kita peroleh hasilnya 110 kalau nggak salah ya pakai Excel. Dan di sini 97,5, tidak mungkin cabangnya lebih besar daripada ini. Oke, ini lebih kecil daripada ini, maka ini layak. Kalau kita lihat di Maple, ini terakhir dari P7 ya. P7, maka ini kita copy. Kemudian ini menjadi P berapa ya? P11 dengan menambahkan kendala D besar sama dengan 1. D besar sama dengan 1. Oke. Oh, kenapa no visible solution kata dia? D kan ya? Besar sama dengan 1. X2 kecil. X2-nya besar sama dengan 1. Coba kita lihat apa benar ini no visible solution. Oh iya, no visible ya di sini. Walaupun sebenarnya ternyata ini sudah lebih kecil daripada ini. Benar ya, ternyata ini no visible solution karena 26 ini lebih besar daripada 25. Nah, itulah tujuan saya kenapa saya sambil dengan Maple. Tidak wajib ya, tidak wajib disambil dengan Maple. Tujuannya adalah untuk memastikan saja, asalkan kita beneran mengamati ini juga visible atau tidak. Ternyata kan ini tidak visible ya. Ada kondisi kendala kedua terlanggar, yaitu yang ruas kiri besar dari ruas kanan. Berarti ini no visible solution. No visible solution. Nah, kalau sudah no visible solution, ya kita tidak perlu melakukan pencabangan di sini. Oke, berikutnya lihat lagi ke atas, ada nggak pencabangan yang belum kita lakukan? Tidak ada. Ternyata dengan demikian, satu-satunya solusi adalah ini yang kita temukan. Dan ini ternyata memang solusi yang sudah optimum memenuhi kondisi persamaan linear bilangan bulat ini, yaitu dengan syarat X1 hingga X5-nya itu antara bernilai 0 atau 1. Dengan diperolehnya nilai Z optimum itu adalah 95. Jadi ini yang kita pakai ya. Ya. Oke. Nah, apa artinya? Kita kembali ke e-booknya. Nah, di sini dikatakan di e-booknya bahwa solusi integer, solusi optimum untuk masalah ILP ini adalah X1 dan X1 hingga X1, X2, X3 dan X4-nya sama dengan 1, sedangkan X5-nya sama dengan 0 dengan Z-nya itu sama dengan 95 juta. Sama ya hasilnya dengan yang kita peroleh di sini, X1 hingga X4 sama dengan 1, X5-nya 0 dengan Z optimal adalah 95. Artinya apa? Artinya kembali ke sini tadi sebagaimana yang disampaikan, jika XJ-nya itu bernilai 1 maka proyek tersebut dipilih.
Berarti karena X1 hingga X4-nya itu tidak sama dengan 0 atau sama dengan 1, berarti keputusan terbaik untuk perusahaan ini adalah tetap menjalankan proyek 1 hingga proyek 4, di mana dia bisa berharap untuk mencapai hasil yang optimum sebesar 95 juta. Nah, itu baru satu masalah yang bisa kita modelkan menjadi ELP. Kedepannya kita akan bahas contoh atau kasus masalah lainnya yang ternyata juga bisa diselesaikan dengan ELP.